Dina. Dina. Diva. Febri. Gisela. Indah. Intan. Kaila. Lutis. Meisa. Lila. Misterius datang. Waalaikumsalam. Muhammad Rizki. Muhammad Taufik. Nafa. Najwa. Nisa. Repan. Rehan. Rifan. Sri. Sulistianti. Menjawab Alhamdulillah pada hari ini kita bisa memulai pembelajaran di mata pelajaran KKH atau coding dan kecerdasan artifisial. Dan pada materi yang akan kita pelajari untuk sekarang adalah tentang berpikir komputasional, atau BK. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Komputer ini BK atau berpikir komputasional terdiri dari dua kata, berpikir terus komputasional. Berpikir komputasional secara logika, cara idealis. Nah, sebab gini ya, dalam kehidupan itu ada yang namanya sistem. Kita bisa lihat dalam kehidupan itu ada yang namanya sistem. Sistem mesin terang motor hidup. Motor itu termasuk dalam rangkaian sistem. Dina motor upami hidup ningali satu keutuhan motor itu adalah sebuah rangkaian sistem. Dan dari setiap sistem itu nanti ketika dipecah akan membentuk satu komponen berbeda. Kalau kita ke motor di peretelan ya nama ya. Aya rangkana, aya bana, aya kabel, aya mesin.
mesin komponen. Iya. Nah, ketika komponen ini bersatu, maka akan menjadi sebuah Sistem. aya bana, aya rangkana, aya lambungna, bensina aya baru bisa jadi non Motor. jadi motor, bisa dipakai Jalan-jalan. jalan-jalan, bisa dipakai ngojek, bisa dipakai HP, Yang lagi. bisa dipakai HP. Ketika semua komponen ada dalam satu sama di kehidupan kita itu di zaman sekarang tidak akan bisa lepas dari yang namanya komputer. Kehidupan kita itu sekarang sudah semacam diatur oleh sistem komputer. Pada ngadamel hal-hal kecil kan kita sekarang sudah dibantu dengan mesin. Sudah dibantu dengan komputer kan. Pada ngadamel foto, pada bisa orang di foto, pada ngadamel foto wae kan udah sekarang sudah dibantu dengan komputer, printer, fotokopi, dibantu kamera. Pamibahula orang pada ngadamel foto kan lumayan tukang lukis, dina kanvas. Sekarang tinggal diedit dina komputer, lalu dina wajahna bulan jadi bisa virus, anu hidung bisa jadi mancung, anu dina matana kolotot bisa jadi semua bisa diolah di mana? Komputer. Tapi komputer ini hanya berpikir hanya sebatas logika, tidak bisa punya apa? Tidak bisa berpikir, bukan, tidak bisa berpikir secara Logika. kreatif. Tidak ada kreatif. Kumana komputer bisa jalan? Tidak bisa berjalan sendiri, harus kita obatikan. Belum kurang itu mana? Komputer itu tidak cerdas. Anu cerdas siapa? Kita. Cerdasnya udah sabab sakumaha spek bagus, spek komputer tetiasa nganggo mau bisa mau bisa jalan. Oh, namun komputer. Kurang misalkan punya HP iPhone 16 Pro Max, tapi pernah nyepeng HP kan? Kira-kira bisa ngambil semua? Paling hanya bisa SMS telepon, anu nggak SMS nagena anu PA nage ngetik nama si kene mana? Kene acak-acakan. Di satu macam bina komputer tetap yang menjadi tolak ukur kreativitas adalah manusia, karena sistem komputer itu hanya berpikir secara Logika. hanya sebatas sistematis. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa lepas dari berpikir rasional ya. Tiap hari kita bisa pagi-pagi kegiatan kita itu apa? Bangun pagi. Ini bangun. Gosok gigi. Bangun pagi terus nanti Sholat subuh Pak. berarti pikiran dia belum apa? Komputer. Sebab tidak bisa mengurutkan
Udah hidup dari mulai bangun sampai sekarang, apa yang kita kalian lewati belum bisa dirangkai secara sistematis. Tiba-tiba bangun pagi, bangun, terus bangun lah. Jalan ke WC, di WC Dulu. mau cuci dulu wudhu. Panas. Kayak pipis gelas, Modal. BAB gelas, bos sebelumnya pas dibuka gelas, baju gelas, terus mandi, terus namen, dihanduk, terus terus pakai nam, KWC, kamu sholat, terus nanti sholat, beberes, sarapan, siap-siap berangkat Sekolah. Nah, apa yang kita lakukan tiap hari itu, semua akan kita laksanakan secara berulang. Diunggah listen pasti tahapannya seperti itu. Nah ini sehingga kehidupan kita itu tidak akan lepas, cuman pikiran kita tidak bisa menyatukan hal itu dalam sebuah sistem, tidak bisa merangkai hal itu dalam sebuah sistem. Upami tidak bisa merangkai hal itu dalam sebuah sistem, kalian akan bisa buat satu ukuran atau buat satu sistem, melahirkan sebuah sistem yang dibentuk dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan kita. Contoh, zaman sekarang kan kita zaman sekarang saking kayanya orang untuk lebih memudahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak punya asisten rumah tangga yang tidak hanya dalam bentuk manusia kan. Kayak asisten rumah tangga pakai robot misalnya. Sebuah robot bisa beroperasi tidak? Tanpa program. Tidak kan? Harus diberi program. Misalnya 5 robot spesialisnya buat minuman. Setiap pagi misalnya robot ini harus disetting, harus menyiapkan minuman. Kita beri masukan data. Minuman yang harus siapkan kopi, teh, susu. Si robot pasti bisa buat kopi, buat teh, buat susu. Tiba-tiba kurang diberi perintah harus siapkan jus kira-kira robot bisa mau? Bisa. Sebab programnya tidak Dibuat. tahapan untuk membuat jus tidak diberikan dasar. Ketika kita ingin buat jus, maka si program pembuatan jus itu harus diberikan dasar. Robot harus diisi. Tahapan membuat jus dimulai dari memilih buah, terus lupa sampai karena takaran harus disiapkan, harus diberikan dengan baik. Jangan sampai kita memberikan resep itu salah kasar. Misi jadinya. Misi jadi Musuh.
silang tapi Untuk sekarang kalau